ada 9 soal lebih kalau di SKB Pranata Komputer. Kemudian teman saya sudah mengumpulkan banyak FR di sini. Jadi FR-nya itu agak lumayan di kalau di slideshow itu ya sekitar 3 sampai 4 halaman. Nah, ini yang pertama yaitu masalah SDLC. Ada yang ditanyakan kepanjangannya, yaitu orang yang beruntung kalau yang ditanyakan kepanjangannya karena sangat mudah ya. Software System Development Life Cycle, di mana di sini ada 5 tahap ya, yaitu yang pertama requirement analysis, yang kedua kemudian yang ketiga implementasi, kemudian berikutnya yaitu testing, kemudian tahap terakhir yaitu evaluasi. Seperti itu. Jadi ada 5 tahap. Nah, nanti setiap tahap ini ada soal-soalnya sendiri, teman-teman. Nah, di sini nanti ada ini ya, contohnya pengembangan aplikasi atau software yang dibuat dan dikembangkan untuk keperluannya pembuatnya disebut. Nah, ini nanti jawabannya end user computing. Nanti di slide berikutnya ada penjelasannya. Nah, kemudian jenis-jenis pengembangan aplikasi ini ada waterfall, scrum, agile ya bacanya. Kemudian nanti ada RUP, itu juga keluar tahun kemarin. Kemudian mulai dari analisis kebutuhan, requirement analysis. Ini implementasinya apa, yang dikerjakan setiap tahap itu apa. Kemudian diagram-diagram UML. Ini nanti seperti apa? UML itu nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, ini adalah metode air terjun atau waterfall. 6 tahap ya, mulai dari perencanaan, kemudian membuat desain, kemudian ada implementasi, ada tahap uji coba, ada tahap pengembangan, dan ada tahap pemeliharaan. Setiap tahap ini nanti secara berurutan. Kemudian ada Scrum Agile. Scrum Agile ini seperti ini. Ada life cycle-nya di sini ya. Ada Scrum-nya. Kemudian kita skip aja. Berikutnya adalah RUP. Rational Unified Process. Di mana di sini ada 4 tahap, yaitu Inception, Elaboration, Extraction, dan Transition. Nanti saya akan berikan modulnya, terutama kata kuncinya ya teman-teman ya. Plus minusnya seperti apa dari penerapan masing-masing metode pengembangan aplikasi. Nah, kemudian ini yang analisis kebutuhan, ini mulai dari user requirement, system requirement, dan software specification. Nah, ini jadi tahap pertama adalah analisis kebutuhan. Ini ada 3 yang diperhatikan, yaitu kebutuhan pengguna, kebutuhan sistem, dan spesifikasi aplikasi yang diharapkan. Nah, kemudian tahun kemarin juga ditanyakan jenis-jenis sistem informasi bisnis. Ada 4. Nah, yang ditanyakan kecuali. Jadi, jenis-jenis sistem informasi bisnis ini ada 4, yaitu yang pertama sistem penjualan dan pemasaran, yang kedua sistem manufaktur dan produksi, yang ketiga sistem keuangan dan akuntansi, dan yang keempat sistem sumber daya manusia. Nah, ini yang ditanyakan adalah kecualinya. Kemudian FR tentang sistem informasi. Nah, ini dikasih tahu analogi, teman-teman. Analoginya gini. Misal yang pertama adalah jika provinsi adalah sistem, maka sistem pemerintahan di Indonesia adalah sebuah suprasistem yang di bawahnya ada sistem pemerintahan provinsi, subsistemnya yaitu kabupaten kota, serta sub-subsistem ini adalah pemerintahan di kecamatan dan di desa. Masing-masing merupakan sebuah sistem bulat dan utuh. Nah, ini pemahaman dari pengertian sistem informasi, tetapi soalnya dimodifikasi menjadi sebuah analogi. Kemudian soal sistem informasi yang bentuk analogi lagi, yaitu proses cuci input
proses output mobil. Jadi ada mobil kotor masuk ke tempat pencucian, kemudian nanti outputnya kan mobil bersih. Nah, mana yang termasuk dalam proses? Nah, yang termasuk dalam proses adalah berarti ada air, mobil kotor, dan sabun cuci. Nah, ini ada pemilik mobil ini nggak masuk dalam ini ya. Makanya ini yang benar yang ini. Air, mobil kotor, dan sabun cuci. Ini yang masuk dalam proses. Nah, ini soal analogi ya teman-teman ya. Jadi soal-soal yang ada di Prakom ahli pertama itu bukan soal-soal yang definisi, tapi levelnya itu pemahaman. Bisa sekedar dibaca, tetapi harus dipelajari, dihayati sehingga teman-teman benar-benar paham dari sebuah pengertian. Kemudian metode pengembangan aplikasi tadi kan ada end user computing system. Itu salah satu metode pengembangan sistem berbasis komputer yang didasarkan oleh pemakai sendiri atau user. Nah, itu disebut end user computing. Seperti itu. Nah, kemudian ada soal pemrograman. Nah, biasanya soal pemrograman ini cuma satu soal ya. Cuma satu soal. Nah, ini soal-soal yang saya himpun. Ini ada jika X sama dengan Y, maka Y itu sama dengan apa? Seperti itu. Nah, ini memang soalnya bukan soal lengkap ya teman-teman ya. Tetapi kira-kira seperti itu berdasarkan dari alumni Best Channel tahun kemarin seperti itu. Ada yang ngasih tahu F-nya seperti ini. Kemudian ada output dari perulangan. Jika A sama 1, kemudian A kurang dari 10, maka A plus plus. A plus plus itu berarti kalau bahasa C++ itu A sama dengan A plus 1. Jadi ini sama dengan A sama dengan A plus 1. A plus 1 berarti ini 2. 2, 2 nanti berarti 2 ditambah. Ini kan B sama dengan A plus 1. Sekarang kan kondisinya yang nilai A itu kan sudah ditambah 1. Jadi sudah tambah 2. 2 plus 1 berarti sama dengan 3. Nah, ini salah satu contoh soal. Contoh soal yang pemrograman. Tetapi contoh soal pemrograman ini sedikit ya teman-teman ya. Paling 1-2 soal. Enggak gitu. Kemudian jika X sama dengan 1, X sama dengan X plus 2. While, jadi diulang sampai dengan X kurang dari 10. Seperti itu. Jadi ini 1 plus 2 berarti 3. 2 plus 2 berarti sama dengan 4. 3 plus 2 sama dengan 5. Ini X sama dengan berapa? Berarti ini hasilnya 1, 3, 5, 7, 9. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti sampai sama dengan 7 ini diulang. Kemudian ada soal lagi keunggulan lokal algorithm. Kemudian fungsi array. Seperti apa? Nah, lumayan ya, lumayan mulai anget ya ini pemrograman. Nah, itu bang logika. Mungkin kalau teman-teman ini belajar di kampus, ini saya masih ingat di teknik digital. Teknik digital di mana analoginya itu pakai dioda. Jadi ada AND gate atau gerbang AND, kemudian gerbang OR, kemudian gerbang NOT, gerbang NAND itu NOT AND ya, kemudian NOR itu NOT OR, kemudian SOR, kemudian XNOR. Nah, yang jadi pertanyaan itu biasanya yang N sama OR aja. Jadi teman-teman dipahami itu kalau N itu berarti perkalian, ini kan N itu perkalian, tetapi kalau OR itu penjumlahan. Nah, kemudian untuk yang true itu nilainya 1, false itu 0.
di sini mulai dari yang pertama ya, A plus B sama dengan Y. Jika A false atau 0, B false, maka hasilnya 0 kali 0 sama dengan 0 ya. Berarti di sini Y-nya hasilnya 0. Kemudian jika A sama dengan false atau 0, B sama dengan true atau 1, berarti 0 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian di sini jika A adalah true atau 1, B itu 0, berarti 1 kali 0 hasilnya 0. Kemudian yang terakhir, jika A itu true, B itu true, berarti kan 1 kali 1 hasilnya 1 atau true. Seperti itu. Nah, kalau misalkan yang OR ini berarti penjumlahan. Kalau di perkalian ya, N itu perkalian, OR penjumlahan. 0 itu false, 1 itu true. Berarti 0 kali 0 hasilnya 0, 0 tambah 0 hasilnya 0, 0 tambah 1 hasilnya 1, 1 tambah 0 hasilnya 1, 1 tambah 1, karena di ini kita pakai bilangan biner, maka 1 tambah 1 hasilnya atau true. Seperti itu ya. Kemudian di sini, ini ada gerbang NaN. NaN ini kebalikannya dari gerbang N. Jadi kalau N ini perkalian ini ya, ini ke sini, ini diganti. Ini kan hasilnya 0. Kemudian di sini hasilnya dibalik jadi 1. Ini 0 dibalik jadi 1. 0 dibalik jadi 1. 1 dibalik jadi 0. Seperti itu. Ini kebalikannya. Nah, yang ditanyakan dalam soal tahun kemarin adalah mana dari antara pilihan di atas yang menghasilkan nilai true. True and true. Berarti 1 dikali 1 hasilnya 1. Berarti ini true. True and false. Ini 1 dikali 0. Berarti hasilnya 0. Berarti ini false. False and false. Berarti 0 dikali 0, maka hasilnya 0. Maka ini false. True or true. 1 ditambah 1, maka hasilnya 1. Kalau di bilangan biner ya. Berarti ini true. Or false. Berarti 1 ditambah 0, hasilnya atau true. False or false. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0 akan false. Hasilnya 0 atau false. Nah, mana dari antara pilihan di atas yang menghasilkan nilai true? Berarti ini A, B, E. Seperti ini. Paham ya? Jadi untuk N itu dikali, kalau OR itu ditambah. Seperti itu. Nah ini kalau nggak ada seperti ini agak susah ya teman-teman ya untuk mengingat kembali. Kalau misalkan teman-teman cuma baca modul, saya yakin juga bingung. Karena materi-materi seperti ini harus ada perantaranya atau yang bisa menjelaskan seperti itu. Pseudocode flowchart. Jadi di sini nanti teman-teman di ini ya, teman-teman pelajari yang pseudocode seperti ini, yang flowchart seperti ini, mulai ini bentuknya seperti ini, aliran atau penghubung itu anak panah, kemudian input output ini pakainya jajaran genjang, kemudian decision atau percabangan ini pakainya belah ketupat. Preparation atau inisiasi bentuknya seperti ini. Ini kayak segi 6 ya. Kemudian proses menjalankan program ini bentuknya seperti ini. Kemudian lingkaran itu konektor atau penghubung seperti ini.
Nah, ini nanti contoh bagian alik logika. Nah, yang tadi yang ditanyakan adalah UML di FR, Unified Modeling Language. Jadi bahasa untuk pemodelan secara visual. Nah, untuk pendekatannya ini ada activity diagram dan ini bukan activity diagram ya. Tadi itu bukan, ini yang function atau apa tadi itu? Lawan katanya. Ini coba activity diagram. Nah, nanti kita revisi aja. Jadi ini ada yang ini activity diagram ya. Jadi masing-masing subbagian ini dia kegiatannya ngapain, tetapi kalau yang ini function. Setiap namanya bukan function tapi lupa saya. Jadi tugas pokoknya seperti ini berdasarkan tugas pokok seperti ini. Seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan adalah perbedaannya, teman-teman. Ini FR satu soal tentang ini ya. Kemudian black box testing dan white testing. Nah, ini yang menjadi soal adalah kalau yang white box testing ini uji di awal atau saat proses pengembangan aplikasi. Tetapi kalau black box testing itu diuji di akhir, seperti itu. Nah, ini saya kasih gambarannya, perbedaannya seperti ini. Kemudian ada stress test atau pengujian terhadap sebuah software untuk melihat sejauh mana ini sistem masih bisa berjalan normal meskipun sistem tersebut diuji sampai melebihi batas normalnya. Itu yang dinamakan stress test. Nah, tujuannya banyak sekali ya. Intinya itu dengan adanya stress test kita bisa tahu aplikasi yang kita buat yang sudah diimplementasikan dalam sebuah server, apakah bisa berjalan mulus, menerima misalkan 1.000 data secara bersamaan atau gimana, atau komputernya ngehang atau aplikasinya nggak bisa berjalan seperti apa. Nah, inilah yang dinamakan stress test. Nah, kemudian ada jenis stress test ya. Ini ada pengujian stres terdistribusi, aplikasi stress testing, pengujian stres transaksional, stres sistemik, pengujian stres eksperimental. Nah, yang ditanyakan di tahun kemarin adalah pengertian stres test saja. Kemudian usability testing. Usability testing ini adalah tes yang untuk mengevaluasi atau mengetahui ya user experience sebuah produk atau sistem situs dengan cara melakukan pengujian kegunaan produk atau situs tersebut terhadap sekelompok pengguna atau pelanggan. Jadi kalau misalkan teman-teman di aplikasi Play Store itu kan nanti ada ini ya rating, itu mungkin bagian dari usability testing. Nah, kemudian ada pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem ini yang ditanyakan tahun kemarin adalah jenis-jenis pemeliharaan. Ada pemeliharaan korektif, pemeliharaan adaptif, pemeliharaan perfektif, dan pemeliharaan preventif. Nah, ini adalah yang ditanyakan adalah jenis-jenis pemeliharaan. Nanti di bukunya saya akan jelaskan masing-masing dari jenis-jenis pemeliharaan tersebut.